Halo guys, balik lagi dengan gua Toto Tekno di sini. Semoga kalian semua sehat-sehat dimanapun kalian berada. Oke, hari ini gue mau bahas tentang port Type C. Jadi setiap pembelian handphone zaman sekarang port charger semua udah Type C seperti ini, dan pembeliannya selalu dilengkapi oleh kabel bawaan. Tapi sayangnya beberapa handphone seperti handphone gue ini, Xiaomi yang tipe Redmi Note 9 Pro ini ya dikasih kabel yang C ke C. Tapi gue liat teman gue yang Samsung untuk yang kayaknya kelas middle ke atas udah dapat kabelnya C ke C. Ini kan A ke C. Oke, jadi gue beli terpisah, gue beli sendiri kabel yang C ke C seperti ini. Gue beli angker, mereka angker C ke C. Kalian lihat gambarnya C ke C. Ini barangnya, ini port C ke C. Beberapa handphone sudah dapat C ke C. Nah, gua akan coba C ke C ini. Sebenarnya di USB Type C ini sepertinya banyak gunanya. Dia banyak fungsinya, bisa buat ngecas device yang Type C juga, antara handphone dan handphone, transfer data juga, dan bisa buat backup data di handphone kalian. Kalau kalian punya laptop bekas yang udah nggak terpakai, atau kalian upgrade laptop tapi kalian upgrade ke SSD tapi kalian harddisk motornya bingung mau diapain, nah nanti gue kasih tahu. Ini bisa buat backup handphone kalian, data-data di handphone kalian ke harddisk ini. Ini laptop bekas gue copotin nih 320 GB karena laptopnya udah gue ganti pakai SSD. Kita akan coba nanti gimana caranya ke sini. Oke, gua akan kasih lihat dulu antara handphone dan handphone pakai Type C ke Type C. Handphonenya harus sama Type C ya guys. Oke, kita coba. Oke, di depan kita sekarang udah ada dua handphone yang sama-sama Type C, yang sama-sama mereknya Xiaomi. Jadi gua mau coba pakai Type C ini ke Type C buat ngecas dulu. Pertama kita akan coba. Jadi yang ini Redmi Note 9 Pro, yang ini Redmi 9T. Baterainya ini yang kiri ini 6000 mAh mAh. Yang ini Redmi Note ini yang 9 Pro ini kalau nggak salah 4000-an atau nggak sampai 5000 kayaknya. Tuh, kita akan coba buat transfer daya dulu. Ini kabel ini sebenarnya ada gunanya juga. Jadi kalau kalian pergi lupa bawa charger, lupa bawa power bank, kalian kalau megang kabel C ke C ini setidaknya ada pertolongan lah sedikit ya guys. Kita akan coba dulu. Ini panjangnya 1,8 meter, merek Anker. Ini bukan promosi, tapi kalau merek Anker setahu gue lumayan bagus. Kalau kalian mau beli yang agak miringan harganya ya mungkin merek Oki juga udah oke ya, udah bagus. Tuh, C ke C panjang 1,8 meter. Buka jepitannya, ini dapat langsung dari kabelnya. Jepitannya kalau merek Anker. Kita coba C ke C. Oke guys, di depan gue ada dua handphone. Yang satu baterainya 34%, yang satu lowbat 9%, yang wallpapernya Toto Tekno. Gua coba colokin Type C nya ke yang 34% dulu, buat dia ngasih daya ke yang lowbat yang 9%. Oke, dia ngecas ke yang 9%. Otomatis dia akan membuka, dia mau membaca Redmi Note 9 Pro nya yang kanan yang lowbat. Nah, dia butuh permission. Ini seperti biasa, mau seperti kalian tancap ke komputer. Jadi kalian mau no data transfer, kalian bisa pilih. Ini akannya ngecas saja. Tapi kalau kalian berubah pikiran mau ngecas sekaligus ngambil data, kalian bisa pilih file transfer. Nah, dia di sini akan membaca di handphone yang memberikan daya, bisa sekaligus membaca. Ini bisa melihat langsung internal memori atau memory cardnya. Nanti kalian lihat, ini kelihatan terbaca memory cardnya, internalnya. Kalian juga bisa
ganti lagi settingannya ke Redmi Note 9 Pro, balik lagi ini ke micro SD nya. Nah, oke. Kalau kalian sudah merasa selesai ngopinya atau ngambil dayanya, kalian bisa kembali lagi ke handphone yang dikasih daya. Ini ada pilihan lagi, kalian scroll di atasnya notifikasinya USB transfer, dia akan keluar pilihan lagi. Kalau kalian sudah selesai mau mencabut, lebih baik kalian harus pindahin dulu ke mode data transfer biar aman. Oke, mode data transfer dia akan ke reject, tidak bisa baca lagi isi memori dari handphone yang kita kasih daya. Jadi kalian sudah cukup aman buat mencabut dayanya. Oke, ini masih lowbat. Oke, sekarang kita balik dari yang lowbat, apakah bisa mengasih daya ke yang tidak lowbat. Nah, ini kita masih coba. Oke guys, sekarang kita coba dari yang lowbat 9%, kita mau mengambil data dari yang tidak lowbat 32%, atau kita mau ngecas ke yang dayanya lebih besar, apakah dia bisa. Kita coba colok Type-C nya ke yang lowbat dulu 9%. Ini masih 32%. Kita coba colok. Oke, langsung naik 33% dan 32%. Nah, ini masih belum bisa baca isi dari handphone yang satu lagi, yang Redmi 9T, bukan Note 9 Pro. Jadi ini masih cuma mengecas. Kalian bisa pilih, kalau mau pilih bisa baca, kasih akses ke memory card, ke memori internal. Oke, itu langsung terbaca. Nah, ini terbaca Redmi 9T. Kita bisa lihat memori internalnya, atau kita bisa lihat micro SD nya. Oke. Nah, sekarang kita coba transfer data ke ini, ke memory card Note 9 Pro nya dulu. Oke, gue udah siapin buat ngetes ngopi data ke memory card Redmi 9T nya. Kita pilih copy. Nah, di sini kalian pilih lagi Redmi 9T, kalian pilih memory cardnya, kalian pilih copy di sini, kalian pilih copy. Oke, copy satu item. Di dalam satu folder ini ada 3 file besar. Jadi kalian bisa lihat ini ada 3 file besar, film semua, totalnya mungkin sekitar hampir 4 GB ya, 3 GB lebih. Kalian bisa lihat di sini. Di sana tidak terlihat kopinya. Kalian bisa lihat dari handphone yang memberi copy filenya, tapi speed tidak terbaca di sini. Tapi intinya dia bisa, walaupun baterainya lebih lemah 8%, dia bisa mengcopy ke sana sekaligus mengecas handphonenya. Nah, kita nggak tahu, kita coba aja tunggu apakah sanggup. Dia ngopi 10 menit lagi tapi baterai sudah tinggal 7%. Kita tunggu sebentar. Kita lihat apa masih sanggup baterainya bertahan sembari mengopi file, memberikan file sembari ngecas. Oh ya guys, kalau di memory card, antara memory card dan memory card
mungkin speed ini nggak terlalu kencang, mungkin akan lebih kencang kalau kalian ngopi dari handphone yang memberi ini memory card ke handphone yang diberi tapi di memori eksternalnya dia menulisnya mungkin akan lebih kencang. Jadi karena ini memory card dan ke handphone yang diberi memory card juga speed pasti turun. Seperti mungkin seperti komputer ya, kita ngopi dari mungkin dari flash disk ke flash disk. Jadi kita colok flash disk ke USB 1, kita colok lagi flash disk ke USB 2, kita ngopi antar flash disk ke flash disk. Pasti akan lebih lambat ya dibanding kalian ngopi dari flash disk langsung ke komputer, ke hard disk internal komputer, itu pasti jauh lebih kencang. Sama seperti ini mungkin. Ini udah mulai ngaco jamnya. Filenya ngaco, satunya tidak berhasil. Oh, masih melanjut. Oke. Baterai tinggal 6%. Kopi masih 8 menit. Ini kopi filenya, yang satu file 2 GB, 800 MB. Hampir 2 GB. 800 MB, 700 MB. Jadi mungkin sekitar hampir 4 GB ya, 3 GB lebih. 3,5 gigaan ya. Coba kita lihat. 8 menit, 6 menit. Oh, baterai tinggal 55%. Oke, ini cepat nguras baterainya karena ngecas juga, ngopi juga. Tapi intinya sampai di bawah 5% aja dia masih bisa mengopi sekaligus memberikan daya. Ini pun statusnya masih seperti dicas. Memang masih dicas ya, ini tuh gambar petirnya masih kelihatan jelas. 33%. Ini sisa 7 menit lagi. Jadi intinya walaupun baterai lebih sedikit itu nggak pengaruh di Type-C, tetap bisa memberikan daya. Jadi intinya kalian kalau mau memberikan daya dari handphone yang mau diberi atau yang memberi, jadi kalian harus colok dulu kabel Type-C nya ke handphone yang mau memberi. Habis itu tunggu sebentar, kira beberapa detik, baru kalian colok ke handphone yang mau dikasih daya. Walaupun dia lebih besar dayanya, baterai yang tersimpan, tetap jalurnya dia akan memberikan ke daya yang ngecas yang lebih besar. Tidak masalah untuk Type-C ini. Oke, kita tungguin saja. Ini masih 6 menit lagi. Jadi intinya lowbat pun tetap berjalan. Mungkin ini bisa mati sendiri handphonenya. Gue juga ngeri deh kalau mati malah kenapa-napa. Jadi yang ini di skip aja, tapi kalian sudah saksikan berhasil. Nah, lanjut lagi. Habis ini gue akan kasih lihat kalian gimana sembari gue cas nih handphone, gimana dia ngopi ke harddisk eksternal. Jadi kalau kalian punya harddisk eksternal seperti ini bekas laptop, jangan dibuang guys. Nah, gua akan kasih tahu cara bikin harddisk ini jadi backupan kalian, backupan handphone kalian kalau datanya sudah penuh. Oke, ini gua cancel dulu sembari gua cas handphonenya sebentar. Oke guys, ini ada harddisk bekas laptop gua yang udah nggak kepake. Jadi sayang kan, daripada dijual nggak ada harganya atau dianggurin, atau kalian punya harddisk nganggur. Ini harddisk laptop 2,5 in 320 GB, walaupun speednya pelan 5400 rpm doang. Ini bisa jadi backupan handphone kalian buat nyimpen data, bisa berguna. Jadi caranya gini guys, kalian cukup beli ini harddisk enclosure. Buat yang 2,5 in, gue beli merek Orico, gue bukan endorse. Jadi pilihnya kalian jangan lupa yang 2,5 in. Kalau harddisk laptop rata 2,5 in, cari yang lubangnya Type-C, jadi biar cocok sama kabelnya Type-C juga. Ini harganya kurang lebih 100 ribuan, gue beli di online shop. Nah, dia dapat kabelnya juga.
tapi kabelnya seperti casan handphone ya. Jadi ini kan Type C, ini Type C ya kan. Nah, kalau ini buat ke USB A ke laptop. Nah, kalau kalian pakai Type C, kalian bisa connect ke handphone. Oke, gimana cara pasangnya? Kalian cukup dorong, buka disknya, harddisk enclosure-nya. Oke, ini ada soket SATA-nya. Kalian lihat, cocokin soket SATA-nya, kalian masukkan. Dia sudah pas, kalian dorong, sip. Ini udah masuk, plak, dapat busa, kalian tempel di sini aja. Busanya harusnya dikletekin di situ, karena gue cepet ya. Gini aja buat nyoba. Nah, seperti ini harddisknya, harddisk bekas, mungkin ada isinya. Harddisknya udah ke partisi, nanti gue kasih tahu apa yang terlihat di harddisk partisi. Nanti kebaca di handphone gimana ngeliatnya, gimana cara nyambut yang benernya biar harddisknya juga nggak rusak, datanya nggak hilang. Oke, ini Type C ya guys. Oke, handphonenya udah berhasil gue cas ke 22%. Kalian bisa lihat. Nah, akan coba colokin apakah berhasil. Type C ke harddisk eksternal 2,5 in Type C yang motor. Oke, baterai 22%. Saran gue sih kalau kalian baterai udah lowbat, sebaiknya apalagi di bawah 5% jangan dipakai buat ngopi atau backup sih, lebih aman ya. Buat takutnya begitu dia ngejepret mati handphonenya, harddisk atau memori lawannya rusak, atau memori kita sendiri yang malah yang rusak. Tuh. Saran gue udah lowbat, cas aja, nanti baru ngopi lagi. Ini kita coba colok ke Type C nya, oke, setelah Type C nya colok ke Type C nya, apa yang terbaca. Ini harddisk motor, saran gua kalian letakkan dengan halus, pakai dengan halus karena dia ada motornya, ada headnya. Dia jangan lagi jalan terguncang keras ataupun jatuh, bisa langsung rontok itu headnya, rusak bed sector. Oke, nah ini langsung terbaca. Oke, harddisknya merek Toshiba 320 GB. Dia terbaca 2 karena harddisknya ini partisian. Kalau kalian bisa lihat, nah ini ada 2, berarti ini ada drive C D-nya terbaca. Oke, kita buka. Nah, ini USB storage. Nah, ini tuh backupan komputer gua, laptop gua dulu, bekas-bekas harddisk dari laptop lah ya, isi dari data dari laptop. Terus kalau mau buka yang satu lagi yang di bawahnya, kita buka. Nah, ini kan drive yang berbeda langsung. Ada foto private gue zaman dulu. Oke. Ini bekas yang tadi gue gagalin karena baterainya lowbat. Kita coba sekarang gue ngopi dari file yang tadi yang besar itu, 3,5 gigaan. Gue coba copy ke harddisk eksternal ini. Gue coba gelap ya, ini rasanya agak getar karena motornya jalan. Oke, gue coba copy dari SD card. Nah, ini SD card gue. Nah, ini gue coba copy. Ini ada 3 file yang tadi besar. Oke, kita lihat dulu. 3 file besar, 700 MB, 891 MB, 1,94 MB ini film. Jadi totalnya mungkin ya 3,5 gigaan. Gue copy langsung dari folder. Oke, ini anggap kalian ceritanya mau backup data kalian ke harddisk eksternal. Kalian pilih more, copy. Saran gue sih kalau daripada cut
kalau ngekat data, kalau ada apa-apa takutnya hilang separuh datanya di jalan. Saran gue sih lebih baik copy, nanti data aslinya dihapus saja kalau kalian nggak butuh. Copy lebih aman. Nah, ini ada USB storage-nya kebaca guys. Tuh. Gue 320 GB, gue partisi yang satu 215 GB, ini yang satu 104 GB. Available-nya masih 80 sama 75. Oke, gue coba ke yang 75 aja yang atas. Oke, gue paste di sini, langsung di copy sama dia guys, langsung jalan. Kalian bisa lihat sendiri speednya 20-an mega per second lah ya. Ini jauh lebih kencang daripada kayaknya kita ngopi dari handphone ke handphone, antara memory card ke memory card. Ini jauh lebih cepat speednya. Sebentar dong, naik terus 14%. Tapi ini agak melambat, nggak, kurang stabil ya speednya. Kalau menurut gue ini untuk ngopi speed segini udah kencang. Mungkin kalau kalian pakai harddisk eksternalnya, bukannya motor, pakai SSD backupnya, apalagi yang NVMe, SSD NVMe, kurasa nih speednya akan lebih kencang lagi, karena USB Type-C ini secara teori bisa ngopi di atas 10 GB per second ya, tapi kan itu teori, kadang di realnya jauh. Baterainya kita lihat, baterainya udah tinggal 20%, 2% langsung hilang begitu saja, karena dia motor, nyedot daya pasti lumayan besar. Kalau kalian pakai yang SSD atau NVMe buat jadi hard disk eksternalnya, gua rasa jauh lebih hemat sih baterainya, nyedotnya nggak sekencang ini. Ini bentaran doang udah 52%, berarti separuhnya dari 3,5 giga, berarti udah hampir 2 giga deh ngopi. Speed agak turun ya, nggak apa-apa, ini masih lumayan kencang, bisa naik ke 20-an lagi. Baterai masih 20, udah 70%. Guys, saran gue juga kalau ini kan harddisk motor, ya pastinya datanya lebih besar. Begitu handphone kalian ngasih warning lowbat, sebaiknya kalian tunda dulu kopinya, takutnya dayanya nggak cukup karena tersedot dengan cepat. Lebih baik kalian cas dulu baterainya agak penuhan, baru kalian lanjut backup kopi lagi. Kopi lebih baik daripada cut sih kalau menurut gua. Memang kurang simple, tapi menjaga-jaga kalau tiba-tiba ada error, ada apa sih, jadi datanya yang aslinya aman gitu, tidak ada yang hilang. Kalau cut itu kan takutnya hilang di tengah jalan, deh error yang di tengah jalan itu hilang, di file asli nggak ada, di tempat kopian backupan juga nggak, belum ke copy. Nah ini udah mau selesai. Oke, sekejap guys, masih 20%. Oke, datanya sudah ada di sini. 0,1 test speed udah lengkap datanya ya, 1,9 giga, 891 mega, 701 megabyte. Oke, kalau kalian udah hadis bekas nggak pakai, bisa kalian jadikan backupan. Jadi Type-C ini, kabel Type-C ini sangat berguna buat kalian pegang bawa-bawa kalau kalian nggak bawa charger, atau ke rumah teman mau minta data, ketemu orang mau minta data. Oke, cara nyabutnya gue kasih tahu. Ini karena ada dua, karena harddisknya gue partisi. Kalau kalian cuma C doang nggak dipartisi, cuma satu pasti. Kalau kalian partisi jadi C, D, E, pasti ada 3 ininya. Jadi kalian cara ngeluarin amannya, nyabutnya harus kalian injek dulu yang satu, kalian injek lagi yang satu. Nah, udah begini baru aman, kalian boleh cabut kabel Type-C nya, dia akan putus. Oh ya, buat kalian bertanya, oh ya Gan, gimana gua taunya tuh harddisk sisa berapa giga dari handphone? Oke, gua kasih tahu kalian, colok lagi. Cara bacanya dari
Ini handphone gue Xiaomi ya guys. Mungkin kalau kalian ini kan udah kebaca lagi nih di notif udah ada. Oke, udah penting udah kebaca. Cara bacanya kalau di Xiaomi ini, kalau atau di handphone lain mungkin ke setting. Kalau di Xiaomi di phone storage. Nah, ini storage space-nya. Ini internal gua 128 GB. Gua punya SanDisk memory card gua di sini 128 GB. Nah, ini hard disknya Toshiba, kebaca di sini, guys. Toshiba USB drive. Ini 105 GB, 72 GB masih tersedia. Yang kadang kopartisi 1C, 1D. Nah, ini yang D-nya 215 GB. Tersisa 80 GB. Oke, kalian juga bisa format dari sini. Hati-hati jangan salah klik. Kalau salah klik ke format, habislah sudah backupannya. Oke guys, sekian review dari gua. Jangan lupa untuk komen, like, and subscribe guys ya. Ciao, Tato Tekno. Nah, buat kalian yang masih menunggu, nah, gua kasih lihat ekstranya buat kalian sedikit. Ini Type C gunanya. Bisa juga buat ngecas TWS kalian yang Type C juga. Tara, ini lagi ngecas. Berbeda jauh sama zaman dulu ya guys. Sekarang handphone udah bisa ngecas mana-mana, bisa langsung tancap data, ngopi antar handphone, backup ke hard disk eksternal. Oke, ini kecil, gue bisa coba yang lebih gede lagi. Nah, speaker nih gue hobi musik, gue suka denger musik. Nah, ini juga berguna banget buat gue kalau lowbat ini. Nah, tuh bisa ngecas juga. Ini kondisinya masih penuh tuh. Oke. Oke guys, jangan lupa komen dan subscribe. Bye.